Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam lindungannya Allah dan diberikan sehat walafiat selalu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama pada materi Al-Quran. Minggu lalu sudah Bapak berikan materi tentang tahsinul qiraah Quran surat At-Thariq. Pada kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pengertian dari surat At-Thariq dan juga isi kandungan dari surat At-Thariq. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Quran surat At-Thariq. Pengertian surat At-Thariq. Nah, surat At-Thariq adalah surat yang ke-86. Kalau kemarin ada surat Al-A'la yaitu surat ke-87, surat At-Thariq adalah surat ke-86 dalam Al-Quran, yang mana terdiri dari 17 ayat. Dan juga surat ini termasuk dalam surat Makkiyah. Surat Makkiyah yaitu adalah surat yang turun di kota Mekah. Selanjutnya, apa sih arti dari surat At-Thariq? At-Thariq itu artinya adalah yang datang di malam hari. Jadi sesuatu hal yang datang pada malam hari. Nah, sebab-sebab turunnya surat At-Thariq ini berkenaan dengan sikap sombong seseorang yang menganggap dirinya hebat dan mulia. Nah, kalau zaman dulu itu ada namanya Fir'aun, zaman Nabi Musa ada Fir'aun, ya. Jadi Fir'aun ini adalah orang yang sangat sombong, raja yang sombong, menganggap dirinya hebat dan mulia, bahkan menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah isi kandungan dari surat At-Thariq. Isi kandungannya apa? Isi kandungan surat ini adalah yang pertama, tidak ada satu orang pun yang terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yaitu mempunyai arti dalam nama Al-Basir, Asmaul Husnanya yaitu Al-Basir yang mana Maha melihat. Nah, maka sepintar-pintarnya kita melakukan kesalahan, melakukan sebuah dosa, pasti Allah akan mengetahuinya. Jadi kita sebagai hambanya di bumi ini, sebaiknya kita harus banyak berbuat yang baik, berbuat kebaikan. Yang kedua, manusia dihidupkan dan dimatikan oleh Allah serta kelak dikembalikan di akhirat untuk mempertanggungjawabkan amal ibadahnya. Seperti kemarin kita sudah pelajari, ada yang namanya Yaumul Mizan, ada juga Yaumul Hisab, Yaumul Jaza, dan lain sebagainya. Jadi manusia itu hanya sementara. Yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan adalah Allah. Karena Allah mempunyai sifat Al-Mumit, Al-Muhyi. Allah mempunyai sifat, namanya itu Al-Mumit dan juga Al-Muhyi. Dalam Asmaul Husnanya Allah bisa menghidupkan, Maha menghidupkan, dan juga Allah Maha mematikan apapun. Selanjutnya kita nanti akan dikembalikan ke akhirat. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan amal ibadahnya selama di dunia. Jadi sebaiknya kita sebagai hamba Allah, sebagai muslim yang beriman, yang baik, kita harus memperbanyak amal ibadah. Karena apa? Karena amal ibadah yang akan dihisab itu adalah hanya sholat dan juga amal ibadah. Yang lain tidak akan dihitung. Kita menjadi orang kaya tidak akan ditanyakan, tidak akan ditimbang. Sekaya apapun kita mempunyai uang yang banyak, rumah megah, mobil mewah, itu semuanya tidak akan dibawa mati, tidak akan dibawa dalam hitungan Yaumul Mizan dan juga Yaumul Hisab. Yang ketiga, isi kandungan dari surat At-Thariq adalah proses penciptaan manusia merupakan bukti kekuasaan Allah. Coba kalian bayangkan bagaimana kita bisa lahir dari perut ibu kita masing-masing. Lalu kita bisa dalam kandungan ibu kita yaitu janin, kita ditiupkan ruh oleh Allah sehingga kita bisa berdetak denyut jantung kita ketika kita dalam
kandungan ibu kita. Ini adalah bukti bahwasanya Allah itu Maha Kuasa. Sampai sekarang kita juga diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Semulanya kita jadi anak-anak, kalian seorang anak-anak mungkin 10 tahun kemudian nanti akan menjadi orang dewasa. Maka ini merupakan bukti kekuasaan Allah. Yang selanjutnya, tanda kekuasaan Allah yang lainnya itu ada banyak. Contohnya adalah langit, bumi, dan juga lain-lain. Ada gunung, ada awan, ada langit, ada lautan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, dalam kandungan surat At-Tariq sudah jelas dijelaskan dalam Al-Quran, la raiba, tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya Al-Quran yaitu adalah pemisah antara hak dan batil, pemisah antara sesuatu yang baik dan juga yang buruk. Karena kenapa? Karena Al-Quran adalah salah satu mukjizat, salah satu pedoman hidup kita, salah satu kitab suci yang kita yakini adanya. Maka kita sebagai muslim yang baik harus betul-betul jauhkanlah sifat sombong dari diri kita masing-masing. Marilah kita perbanyak amal ibadah, karena itu yang nanti akan kita bawa di akhirat kelak. Mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan tentang isi dan juga pengertian dari surat At-Tariq. Untuk info yaitu anak-anak yang sudah menghafalkan surat At-Tariq dari awal sampai terakhir itu ada kemarin Zaidan sudah ya. Selebihnya belum, maka silakan kalian dimulai hafalan dari sekarang dan nanti mulai disetorkan ke Bapak. Untuk surat Al-A'la yang belum akan Bapak bacakan. Surat Al-A'la yang belum hafalan surat Al-A'la yaitu Azra. Selanjutnya ada Natasha, Panji kurang 5 ayat. Selanjutnya ada Raisa, Andrine Pino, Ryan Bagas baru 3 ayat. Dan juga Salimah. Selebihnya sudah. Jadi ya, maka silakan kalian hafalkan dari sekarang, biar nanti ketika sudah menjelang ujian tidak ada tanggungan sama sekali. Baik, marilah kita tutup belajar kita dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atlubul afwa minkum, astaghfirukum, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.